MG listeners, banjir masih mengenangi pemukiman penduduk di 8 kecamatan wilayah Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Korban terdampak pun kian bertambah sebanyak lebih dari 19.000 jiwa. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Ilyas mengatakan 8 kecamatan yang dilanda banjir tersebut yakni Kecamatan Ulim, Kecamatan Pantai Raja, Kecamatan Bandar 2, Kecamatan Merah 2, Kecamatan Merudu, Kecamatan Bandar Baru, Kecamatan Trienggadeng, dan Kecamatan Jangkabuya. BPBD Pidi Jaya telah mengerahkan petugas untuk mengevakuasi masyarakat yang terdampak banjir. BPBD juga telah melakukan kaji cepat di lokasi kejadian dan berkoordinasi dengan pihak kecamatan serta melakukan pendataan dan membuka dapur umum. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan jurnalis MGN Sheila Aditya. Selamat siang Sheila. Selamat siang. Selamat siang. Dari pantauan Anda, perkembangannya apakah sejumlah kawasan yang terendam banjir meluas atau bertambah parah kondisinya? Ya, sudah memang dalam beberapa hari terakhir, hampir sebagian besar wilayah di Provinsi Aceh ini terus diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Dan berdasarkan data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh, ada 6 kabupaten di Aceh yang terdampak banjir, di antaranya Kabupaten Pidi, kemudian Kabupaten Pidi Jaya, Kabupaten Biren, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Utara. Dan dari 6 kabupaten ini, kondisi terparah ini terjadi di Aceh Utara dan Kabupaten Pidi, di mana untuk Aceh Utara ini ada 7 kecamatan yang terendam banjir, dan di antaranya ini terdampak 3.306 kepala keluarga. 1.324 terpaksa mengungsi, baik itu ke Manasa-Manasa ataupun tempat-tempat yang lebih aman dari kondisi banjir. Dan untuk ketinggian banjir ini berkisar antara 30 hingga 350 cm. Kemudian untuk daerah lainnya yang juga terbilang parah kondisinya di Kabupaten Pidi, ini banjir terjadi di 21 kecamatan dari total 23 kecamatan dan menyebabkan ini 1.205 kepala keluarga terdampak banjir dan seluruhnya ini mengungsi. Kondisi terparah ada di Kecamatan Mutiara Barat, yaitu ada 500 kakak yang terpaksa mengungsi. Dan meskipun memang beberapa wilayah untuk Kabupaten Pidi ini mulai surut, namun ketinggian banjir masih berkisar antara 30 hingga 70 cm. Sudah. Baik. Sejauh ini lokasi pengungsian di mana saja tuh yang dijadikan tempat penampungan warga yang terdampak banjir? Ya, memang untuk lokasi pengungsian ini biasanya dimanfaatkan ada seperti menasa-menasa ataupun musola yang memiliki ruangan terbuka dan juga lebih tinggi dibandingkan lokasi-lokasi yang terkena banjir. Tentunya ini memenuhi ataupun mencukupi untuk kebutuhan air bersih bagi warga. Dan saat ini juga memang posko-posko darurat dan juga bantuan dapur umum juga sudah didirikan di lokasi-lokasi pengungsian untuk memenuhi kebutuhan pokok sementara bagi para pengungsi seperti makanan, kemudian juga minuman, dan tentunya air bersih. Baik. Jadi dengan kondisi seperti itu apa sih sebenarnya penyebabnya? Apakah selain tadi disampaikan curah hujan tinggi, apakah ada terjadi kerusakan lingkungan akibat mungkin ada penebangan ilegal yang marak di sana? Dan memang kalau kita berbicara banjir di wilayah-wilayah yang terdampak di kondisi Aceh saat ini, memang beberapa di antaranya memang sudah menjadi daerah langganan banjir. Terlepas dari kondisi hujan yang terus-menerus terjadi selama beberapa hari terakhir, tentu ini membuat sungai-sungai besar yang melintasi di daerah-daerah banjir tersebut ini meluap dan menggenangi wilayah pemukiman rumah warga. Untuk kerusakan ataupun kerusakan lingkungan ini memang hal yang biasa terjadi, namun memang terlebih lagi ini adalah daerah-daerah kawasan yang rendah ataupun memang sehingga memang menjadi tempat langganan banjir. Sungai-sungai apakah ada program selama ini untuk mengurangi pendangkalan sungai untuk mengurangi bencana banjir dari pemerintah? Apakah sudah memang upaya-upaya seperti itu? Sudah? Ya. Ya, maka pemerintah Aceh memberikan atau melakukan kegiatan untuk mengurangi pendangkalan sungai sehingga mengantisipasi bencana ini terulang?
Ya memang beberapa kali kita mengkonfirmasi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan juga pemerintah setempat terkait upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir berulang. Namun sejauh ini memang upaya-upaya itu kita lihat masih cukup minim ya, meskipun ada upaya-upaya pengerukan sungai supaya tidak terjadi pendangkalan sungai ataupun upaya-upaya mencegah penebangan hutan, penebangan secara ilegal. Namun ini upaya pengawasan ataupun penegakannya memang kita lihat masih minim, sehingga memang ketika terjadi hujan yang terus-menerus seperti ini kembali lagi menyebabkan banjir terjadi di wilayah-wilayah yang bahkan memang sudah kita bilang bisa dibilang ini sudah sangat sering terdampak banjir. Daerahnya memang sudah langganan banjir. Apakah kemudian itu dinyatakan daerah yang tidak layak dihuni untuk warga karena memang itu sudah tidak bisa dipakai. Artinya memang tadi Anda sampaikan berulang kan banjirnya dan itu memang di daerah yang rendah begitu. Apakah memang masih cukup layak menjadi lokasi pemukiman warga? Kalau kita kemarin melihat memang kondisinya ketika kita lihat kondisi dengan air yang tinggi, ini memang ada menjadi daerah-daerah yang bisa dikatakan tidak layak lagi untuk ditinggali. Namun ketika kami mempertanyakan hal tersebut kepada pihak BPBD terkait untuk relokasi warga, memang menurut mereka ini adalah persoalan yang lebih besar untuk melakukan relokasi warga karena biaya yang besar, termasuk persetujuan warga yang juga akan berat untuk meninggalkan lokasi tersebut. Sehingga memang untuk saat ini apapun imbauan yang dilakukan kepada masyarakat yaitu adalah untuk beradaptasi dengan lingkungan yang memang rawan banjir tersebut. Seperti misalnya membangun rumah dengan kondisi yang rumah panggung ataupun rumah yang fondasinya bisa lebih tinggi, sehingga upaya-upaya pencegahan ataupun adaptasi ini dilakukan sebagai salah satu metode untuk mencegah terjadinya banjir ataupun mencegah terdampaknya banjir. Baik. Dengan kondisi artinya masyarakat diminta untuk beradaptasi dengan langganan banjir seperti itu sehingga merenovasi atau memodifikasi rumahnya menjadi seperti rumah panggung mungkin seperti itu agar tidak terendam banjir. Nah, masih terkait dengan banjir Sheila. Bagaimana kegiatan memang saat ini memang libur panjang, artinya cuti bersama, tetapi dari beberapa hari ini pantauan sebelum libur panjang ini kegiatan belajar mengajar siswa apakah juga terganggu dengan kondisi banjir ini? Ya, memang kalau untuk dari banjir ini kondisinya sudah mulai menggenangi baik itu jalan lintas, kemudian perkantoran, area sekolah. Ini mulai dari hari Sabtu lalu, jadi sehingga memang ini masih masuk ke dalam libur. Dan sementara untuk besok ini masih belum bisa dipastikan sekolah-sekolah ataupun aktivitas perkantoran-perkantoran pemerintah yang akan diliburkan atau tidak, karena memang masih menunggu kondisi banjir ini bisa surut. Dan nantinya jika memang kondisi ini terus berangsur surut dan kondisi gedung-gedung sekolah ataupun gedung-gedung kantor pemerintahan yang tadinya ikut terendam juga bisa surut, ini diperkirakan aktivitas akan mulai normal kembali. Baik. Apa yang dibutuhkan warga korban banjir saat ini? Untuk yang paling dibutuhkan tentunya di posko-posko pengungsian yang ada saat ini adalah kebutuhan pokok, makanan seperti makanan, maksud kami minuman, kemudian juga air bersih, pakaian, dan saat ini dari pihak BPBD sendiri terus memasak kebutuhan-kebutuhan itu kepada para pengungsi, meskipun memang masih ada beberapa daerah yang kabarnya terisolir, sehingga akses untuk bantuan masuk, tapi ini masih terus diupayakan oleh BPBD maupun bersama TNI Polri untuk memastikan seluruh kebutuhan ataupun bantuan ini bisa tersalurkan dengan baik kepada warga yang terdampak banjir. Baik, terima kasih jurnalis MCN Sheila Aditya atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Jaga kesehatan.